Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul alim, sadaqallahul azim, wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarramun, para alim, para ulama, para asatid, para hujjat, wabil khusus guru kita nanti yang insyaallah sebentar lagi akan hadir, Al-Mukarram wal Muhtaram Ki Haji Juhiyar SPD MA. Yang kami hormati Ketua Rois BCL 2 Bapak Hadianto dan juga segenap jajarannya. Yang kami hormati Majelis Ta'lim, ibu-ibu dan juga panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu karena nggak ada catatannya, dengan tidak mengurangi rasa hormat serta takrim dan ta'zim saya. Semoga semua yang hadir di sini diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki berlimpah, dan juga halal dan thayyibah. Amin ya rabbal alamin. Ibuku nggak mau didoain. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di masjid, di majelis yang insyaallah mubarakah dan mulia ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertepatan di bulan Rajab, walaupun udah kelewat ya, tapi insyaallah tidak akan mengurangi keberkahan dan cinta kita kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diprakarsai oleh ibu-ibu Majelis Taklim BCL 2 ya. Ibu-ibu Majelis Taklim alhamdulillah kompak terus Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Karena bapak-bapak nanti disampaikan sama Pak Ketua Rois, insyaallah bapak-bapak support terus ya. Jadi ibu-ibu Majelis Taklim kompak terus, insyaallah kedepannya biar tambah semangat. Salawat dan salam marilah kita haturkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama bertawassul memohon ridho kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua yang hadir di sini ataupun yang tidak bisa hadir karena ada kepentingan dan kewajiban yang lain, wabil khusus untuk warga BCL 2, semoga terus dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya. Dilapangkan rezekinya, amin kencang. Dilapangkan rezekinya, semoga senantiasa diberikan maghfirah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadir kita di sini dijadikan hadir yang penuh dengan berkah,
Syukur-syukur kita bisa pergi ke Mekah. Amin. Syukur-syukur kita bisa tawaf mengelilingi Ka'bah. Syukur-syukur kita bisa nginep di Mina dan Musdalifah. Syukur-syukur rizki kita terus bertambah-tambah. Syukur-syukur kita bisa beli rumah. Syukur-syukur istrinya nggak nambah Pak ya. Syukur-syukur keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mari kita bersama-sama bertawasul memohon ridha kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan keberkahan, rezeki kita diberikan keberkahan, anak-anak kita diberikan keberkahan, jadi anak yang soleh dan solehah, dan juga mudah-mudahan acara pada siang hari ini dijadikan acara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram syai'un lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم إلى حضرات إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة خصوصا إلى أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وسعد وسعيد وعبد الرحمن وعبد الرحيم وعائشة الرضا وخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء وحسن وحسين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والعلماء والعاملين والمصنفين المخلصين وإلى جميع الملائكة المقربين وثم خصوصا إلى سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني وإلى أولياء التسعة وثم خصوصا إلى أرواح شيخنا ولي البنتاني وثم خصوصا إلى ولي بن عبد اللطيف البنتاني وثم خصوصا إلى حبيب حسين بن أبو بكر الإدريس والبتان وثم خصوصا إلى شيخ قرى كروان وثم خصوصا إلى جميع أولياء تعالى في إندونيسيا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وثم خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا وجدنا وجدتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ومسائنا ومعلمنا وأستاذنا وأهلنا ونخصوصا من اجتمعنا هنا بسببه ويجري ونخصوصا إلى من حضر في هذا المجلس شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Marhaban akan usahakan Pak Jai. Teman-teman. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Kiai Juhyar SPDI MA telah hadir di tengah-tengah kita sekalian. Selanjutnya kita ke acara sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Ketua Dewan Rois kepada Bapak Haji Yanto. Waktu dan tempat saya persilahkan. Allahumma salli ala sayyidina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah ala ni'amihi az-zahirati wal batinah qadiman wa hadithan. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibul haudi wat syafa'ah. Amma ba'du, faqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Kiai Haji Juhyar MA, mata'alallah bituli hayatihi ma'al sihhati wal afiyah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati para pengurus paguyuban dan para ketua RT BCL 2. Yang kami hormati Akhil Al-Karim Bapak Ustadz Muhammadi Ali, mata'alallah bituli hayatih. Yang kami hormati ketua beserta seluruh jajaran panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati para hadirin Bapak dan Ibu sekalian yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami. Para ibu dan bapak sekalian, atas nama pengurus paguyuban dan para ketua RT serta Dewan Rois, kami ingin menyampaikan yang pertama, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh panitia dan para bapak serta ibu yang telah membantu suksesnya acara peringatan Nabi besar Muhammad SAW yang diadakan saat ini. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baik balasannya. Jazana wa iyyakum al-firdausal a'la. Selanjutnya, kami sangat mensupport segala kegiatan positif yang ada di BCL 2 ini, terlebih kegiatan yang bernilai ibadah. Namun di masa pandemi ini tentunya dan sudah seharusnya kita menerapkan protokol kesehatan dan harus kita prioritaskan sebagai bentuk ikhtiar kita untuk terhindar dari COVID-19. Akan tetapi jangan sampai ikhtiar kita
membuat kita meninggalkan kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Para bapak dan ibu, selama keduanya kita bisa jalankan bersama, yakni menuntut ilmu serta menjalankan protokol kesehatan, maka tidak sepatutnya kita mengalahkan salah satunya. Dalam kesempatan ini saya mengajak kepada para ibu sekalian, mari kita adakan dan hadiri kajian-kajian ilmu di WCL 2 ini, baik untuk bapak-bapak atau ibu-ibu. Karena ketika kita beramal, terlebih ketika kita beribadah, berkata, tentunya dibutuhkan ilmu, sebagaimana perkataan Imam besar Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Adapun ilmu harusnya kita miliki sebelum kita berbicara dan beribadah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tapi sebelumnya mudah-mudahan kita mohon keberkahan dalam acara ini. Kita mohon semoga kita ditakdirkan untuk dapat berziarah ke Rasulullah SAW. Kita mohon semoga kita terhindar dari segala yang kita takutkan, terlebih COVID-19. Allahumma astur aurati wa amin rawati wa amin rawatina wa amin rawatina. Allahumma ihfazna min baina yadayna wa min khalfina wa an yaminina wa an shimalina wa min fawqina wa na'udzu bi azamatika an nubtala min tahtina. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hajianto yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu tausiah dari Bapak Kiai Haji Juhyar SPDI MA. Kepada Bapak Kiai Haji Juhyar, saya persilahkan. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله Siap ibu, siap tidak ngobrol, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul 'alam wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul umam. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kan nujumi
billah amma ba'du. Yang saya hormati seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di perumahan ini. Semoga panjang umur, sehat walafiat. Para bapak, para ibu yang saya hormati, dan semoga Allah memuliakan, amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang alhamdulillah sampai pagi menjelang siang ini kita masih dipanjangkan umur oleh Allah. Hakikatnya jatah umur kita hidup di dunia makin berkurang. Semoga panjang umur kita disertai dengan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita, amin ya rabbal alamin. Di awal pertemuan ini, marilah kita memohon kepada Allah dengan berdoa bulan Rajab, mohon diikuti oleh jamaah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahkan kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan panjangkan umur kami sampai pada bulan Ramadan, dan hasilkan maksud tujuan kami. Allahumma barik lana fi umurina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi ma a'taita lana birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berkahkan umur kami, berkahkan ilmu kami, berkahkan rizki kami, berkahkan rumah tangga kami, berkahkan putra putri kami, dan berkahkan apapun yang Engkau berikan kepada kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Dan semoga kita selalu dikuatkan iman dan Islam, panjang umur, sehat walafiat, rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah, keluarga rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, dijauhkan dari segala bala musibah dan fitnah, para putra putri keturunan sholih dan sholihah, istiqomah dalam beribadah, yang sakit disembuhkan oleh Allah dengan kesembuhan yang sempurna, yang punya masalah diberi jalan keluarnya, hati yang resah gelisah ditenangkan, yang punya utang lunas utangnya, yang sudah lunas jangan utang lagi. Negara kita Indonesia tetap damai, selalu terjaga persatuan dan kesatuannya, makmur gemah rifah lafzinawi, barakatun thayyibatun walaupun luhur. Dan semoga kita semua berangkat ke tanah suci, ibadah haji, ibadah umrah, ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan wasilah, dengan jalan pertemuan saat ini dalam rangka kita memperingati Maulid dan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah thalabul ilmi, wasilah syiar agama Islam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Semoga Allah mengijabah doa kita, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, sudah amin. Teruskan Ibu, teruskan. Yang bicara saya ya Bu ya, Ibu pendengar setia. Pada kesempatan ini, alhamdulillah kita bisa memperingati di Isra dan di Mi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah pada tahu Isra Mi'raj itu adalah perjalanan Kanjeng Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit
sampai ke Sidratul Muntaha. Hasil yang didapat dari perjalanan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat Islam wajib sholat 5 waktu. Jadi peringatan Isra Mi'raj adalah kita memperingati sholat 5 waktu. Makanya para bapak dan para ibu, acara peringatan mau sederhana, mau acara besar, secara seremonialnya, awas jangan sampai kita ini lupa dari mengadakan acara. Intinya supaya tansyituna minal ibadati wabil khusus minas sholat, supaya ada peningkatan semangat dalam beribadah, wabil khusus meningkatkan semangat sholat 5 waktu. Jangan sampai kejadian begini nih Bu, beres kita sekarang acara insya Allah sampai 11:30, lalu kita pulang ke rumah, di masjid terdengar adzan sholat duhur, ternyata kita masih melalaikan, kita masih menyepelekan sholat, bahkan masih mengakhir-akhirkan sholat. Nah, ini acara peringatan kurang berhasil. Kalau acaranya malam bahkan sampai 12:30, para panitia dan yang hadir pulang ke rumah jam 1 bahkan 1:30. Pas subuh ada di masjid dan di musola sampai tidak terdengar yang adzan, bangunnya jam 8 siang. Hasil tidak peringatan? Tidak hasil yang pokoknya. Secara seremonial, secara kuantitas kita ini mungkin berhasil, tapi secara pribadi kalau tidak ada peningkatan dalam ibadah, wabil khusus tentang sholat yang tadinya diakhir-akhirkan, sekarang kita awal waktu. Kalau bapak-bapak yang biasanya sholat duhur sampai 2:30, bahkan ada yang jam 3, sekarang mah awal waktu berjamaah, maka peringatan Isra Mi'raj ini sukses di hadapan Allah. Amin. Nah, untuk memotivasi, membakar semangat kita ini, wabil khusus yang hadir pada saat ini, saya akan menyampaikan sebuah hadis Nabi. Semoga ini menjadi motivasi untuk kita semangat dalam sholat 5 waktu. Amin ya robbal alamin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Maknanya adalah bahwa agama Islam akan tetap tegak di muka bumi ini, wabil khusus di Indonesia akan tetap kuat apabila umat Islamnya menegakkan, mendirikan sholat 5 waktunya dengan istiqomah. Wa fiha asr khisalin, dan di dalam sholat ini
mengandung 10 manfaat. Ada berapa? Yang menegakkan sholat 5 waktu dengan istiqomah, oleh Allah akan diberi 10 keuntungan. Hafalkannya. Insya Allah kalau sudah hafal, kita ini mau mengamalkan. Kadang-kadang para bapak, para ibu, mengapa kita ini tidak mengamalkan atau kurang mengamalkan? Karena tidak hafal keuntungan-keuntungannya. Nah sekarang hafalkan. Ini putra putri kita nih yang hadir, kalau bisa disugesti oleh bapaknya, oleh ibunya. Nah sekarang hadir di pengajian acara Isra Mi'raj, pokoknya dengarkan, kalau bisa yang 10 keuntungan yang sholat ini oleh mama, pokoknya dikasih hadiah 50.000 lah gitu. Mudah-mudahan di sini ketua paguyubannya atau pengurusnya ini ada yang tampil, bisa nanti anak yang bisa menyimak atau ibu-ibu di sini yang menyimaknya dengan sungguh-sungguh hafal yang 10, pokoknya ke depan nanti dikasih pokoknya oleh ketua DKM, oleh paguyuban, oleh Dewan Rois. Mudah-mudahan, amin amin. Tapi ibu-ibunya yang usianya udah 50 tahun. Siap mendengarkan Bus ya? Keuntungan yang pertama, sabda Nabi, yang sholat 5 waktu, zayyinul wajhi, wajahnya akan terlihat indah. Kalau wanita kelihatan cantik, kalau perempuan kelihatan cantik, laki-laki kelihatan tampan. Mengapa? Karena yang sholat itu ya wajahnya bersih. Pak Ustadz, saya mah kulitnya hitam. Yang sholat mah walaupun kulitnya hitam itu pokoknya bersih, bercahaya. Amin. Pak Ustadz, saya mah jerawatan. Ibu jangan khawatir, ibu, suami akan tetap cinta sayang kepada ibu walaupun wajah ibu ada jerawatan. Yang sholat 5 waktu, zayyinul wajhi, wajahnya enak dipandang, bagaikan langit tanpa bintang mah tidak indah. Kahartos lu kahartos. Secara hukum akal bisa dipahami mengapa yang sholat 5 waktu istiqomah wajahnya bersih, wajahnya indah. Secara hukum adat bisa dipahami. Nah di sini pengajian malam Kamis itu adalah materinya kajian tauhid akidah Islamiyah, baru sampai kepada yaitu definisi adat di sini, belum kepada hukum. Jadi secara persambungan kaitan sebab musabab secara rasional ini memang dipahami. Jadi ittisolul indar tibati sababi wal musababi bitakaruri ma'asyiati takhlubi wa adami taksiri. Secara adat kebiasaan yang sholat itu wajahnya bersih, maka indah, enak dipandang. Karena tiap hari wajahnya dibasuh dengan air wudhu, sholat 5 waktu, otomatis 5 kali dibasuh. Sekali kita mewudhu, 3 kali kita membasuh wajah, kali 5 maka 15 kali dibasuh wajah kita ini. Apalagi ditambah dengan sholat-sholat sunat, kita bakal wudhu lagi, maka pantas zainul wajhi. Jadi para ibu, kalau wajah ibu ingin cantik, pokoknya kelihatan segar terus, itu sebenarnya bukan karena tebalnya make up, bukan karena tebalnya bedak dengan shadow, dengan lipstick, dengan alis.
Bahkan ada yang sambungan apa tuh, mata alis wadai. Bedaknya sampai 2 cm. Bola-bolanya sampai tebal lipsting. Aduh, kalau tidak sholat mah ibu, bahasa Inggris nama rungsep ditinggalin awet. Nah, rungsep ya. Tidak enak dipandang. Tapi walaupun ibu ternyata memakai bedaknya hanya tipis sederhana, bahkan mohon maaf pamannya harganya juga harga yang sederhana kan itu, yakinkan ibu, kecantikan ibu, ketampanan suami itu bukan karena secara lahiriah seperti tersebut, tapi karena sering dibasuh dengan air wudhu. Maka manfaat yang pertama yang sholat 5 waktu adalah zayyinul wajhi, wajahnya adalah indah. Alhamdulillah. Teruskan ibu, teruskan. 2, wa nurul qalbi, hatinya tenang, hatinya bercahaya. Jadi orang yang benar-benar mengistiqomahkan, menegakkan, menjalankan sholat 5 waktu, oleh Allah hatinya itu akan diberi cahaya, cahaya ketenangan, sehingga selalu ridho menerima takdir dari Allah. Ibu ini termasuk yang memiliki hati yang tenang tidak? Ibu kalau tiap hari punya uang 2 juta tenang? Tiap hari 200.000 tenang? 20.000 tenang? Suami tidak ngasih uang karena memang rugi jualan dan lain-lainnya, gak ngasih uang tenang? Ibu yang sholatnya istiqomah, sholatnya benar-benar bagus, sempurna, pokoknya hatinya itu bercahaya, ada dalam ketenangan, sehingga selalu ridho menerima takdir dari Allah. Catat ini dalam hikam, waktu yang paling baik menurut Allah adalah dalam situasi kondisi bagaimanapun bisa merekayasa, bisa memodifikasi, bisa mengolah secara proporsional menjadi energi kekuatan ibadah. Itu adalah waktu yang terbaik, yang hidup kita ini berkah, penuh dengan ketenangan. Contoh, ibu punya di rumah teh singkong mentah. Biasanya ibu bahan baku dari singkong ini bisa macam-macam, itu makanan, betul tidak? Ada yang memang jelas ini mah goreng singkong, ada yang jadi misro, betul kan? Ada yang jadi combrong, kan? Ada yang jadi getuk, ada yang jadi bekatu dan lain-lain. Bahkan di Sunda mah ayam abudin, ayam ongol-ongol, ayam borotong segala. Tak ibu teh punya bahan baku nanti singkong yang bagus, terus tidak habis geningannya digoreng biasa. 2 hari dikira masih kuat, masih bagus, tapi ternyata mulai geningan kurang bagus. Bahkan ada sebagian ternyata yang serat-seratnya banyak, bahasa Sunda bajarotan geningan. Kalau ternyata digoreng biasa ini tidak enak, maka oleh ibu direkayasa, oleh ibu dimodifikasi supaya tetap manfaat, tetap nikmat menjadi makanan. Oh ini mah harus ditumbuk, ini mah jadi getuk dan lain-lain. Tapi kalau tidak bisa merekayasanya, ketika kita beli singkong, ketika oleh kita dikupaskan ya gitu ya,
ternyata wah ini tidak sesuai dengan keinginan, jelek umpamanya isinya, ibu kesel tidak bisa merekayasanya, malah dibuang dengan keadaan ibu ternyata tidak nyaman hati. Betul tidak? Tapi ketika ibu bisa merekayasa, yakinkan nikmat wae bisa wae. Sampai tidak bisa direkayasa pakai makanan dan lainnya. Jangan khawatir umpamanya ada binatang yang memang kesukaannya umpamanya adalah bahan pokok makanannya adalah singkong, kasihkan. Nah ibu dalam kehidupan sehari-hari ibu nih takdir Allah yang menimpa kepada kita nih sehingga mengisi terhadap situasi kondisi kita ini tidak lepas dari 4 bu. Ada berapa? 4. 1 nikmat, 2 musibah, 3 taat, 4 maksiat. 1 nikmat, 2 musibah, 3 taat, taatnya turut kepada Allah, 4 maksiat. Kalau diglobalkan ini terbagi 2, yaitu yang baik, yang jelek. Yang baik isinya otomatis nikmat, taat. Yang jelek adalah musibah, maksiat. Ini secara terperinci. Yuk kita buktikan. Biarin ya bu ya anak-anak ya ngobrol dan lainnya, penting jangan ibunya. Kalau ibunya yang ngobrol, bahkan ibu naudzubillah kalau tidak konsen, maka ibu teh ya balita teh ya naudzubillah. Konsen bu. Nah orang yang sholat 5 waktu hatinya bercahaya, hatinya tenang sehingga selalu menerima takdir dari Allah. Isi takdir Allah ada 4 tadi. Ada nikmat, ada musibah, ada taat, ada maksiat. Nah diolah oleh kita ibu, direkayasa oleh kita, dimodifikasi oleh kita, sehingga semuanya mengandung bernilai kekuatan ibadah. Nah sekarang bagaimana ketika situasi kondisi saat ini ibu? Jangan kita mikir yang sudah berlalu, itu sudah tidak ada. Ibu jangan mikir yang belum terjadi, itu pun belum ada. Sekarang saja ibu, di dia ayana, di sini begini sekarang. La maujuda illallah. Nah sekarang ini, yuk kita isi. Ditakdirkan sedang mendapat kenikmatan. Alhamdulillah. Ini yang hadir sekarang ini nikmat kita nih. Nikmat panjang umur, nikmat sehat, yang lain mah di karantina, yang lain mah di ruang ICU, yang lain mah sekarang sedang diopnam di rumah sakit. Kita mah sehat walafiat. Ini kenikmatan, ini disengaja oleh Allah, ditakdirkan kepada kita, wajib diolah oleh kita, direkayasa oleh kita supaya bernilai ibadah. Maka ibadahnya secara proporsional adalah dengan bersyukur. Jadi kalau disimpulkan, yang mendapat kenikmatan, yakinkan ini dari Gusti Allah, wajib dipakai ibadah, ibadahnya dengan syukuran. Alhamdulillah. Ibu tahu ibu cara syukuran berapa? 3. 1, yakinkan bahwa kenikmatan itu dalam hati, yakinkan minallah, dari Allah, sehingga menjadi rukun iman yang keenam. Wa bil qadari khairi wa syarri minallah, yakinkan dalam hati semuanya adalah baik jelek, kenikmatan ini dari Allah, kan itu yakinkan. Maka wajib dipakai ibadah dengan cara syukuran, yakinkan kenikmatan dari Allah. Yang kedua, lisan kita, lidah kita basah dengan mengucapkan pujian kepada Allah, alhamdulillah. Yang ketiga, gunakan kenikmatan dipakai ibadah.
hari ini, saat ini, alhamdulillah kesehatan kita ini dipakai ibadah dengan thalabul ilmi, memperingati Isra Mi'raj. Alhamdulillah. Yang kedua, Bu, mendapat musibah nih. Ini sekarang kita yang hadir ini mendapat musibah kan? Ibu harus tahu dulu definisi musibah. Musibah itu ada segala perkara yang tidak cocok dengan keinginan hati. Ingin kaya malah miskin, musibah bukan? Musibah bukan? Inginnya terus banyak uang, ternyata malah habis uang, musibah itu. Rata-rata yang biasa karyawan atau yang memang gajian itu kata rata-rata gajiannya itu 1,5, tanggal 1 gajian, tanggal 5 habis gitu. Ingin sehat malah sakit, musibah tidak? Inginnya mah tidak turun COVID-19 corona, ini malah turun, ini musibah. Ibu keinginan punya mertua yang baik, yang sayang, ini mah galak geningan, musibah. Udah galak pelit geningan. Tapi di sini mah baik semuanya, mertua alhamdulillah. Udah ngasih anaknya ke kita. Ibu menginginkan punya suami teh, mungkin sebelum ibu menikah bayangan ibu, bahkan ibu teh sampai menseleksinya, pilih-pilih ibu teh, betul tidak? Inginnya mah yang tampan seperti Syahrul Khan, yang kaya raya, kalau bisa yang punya pangkat jabatan, mobilnya mengkilat, sehingga ketika ada yang suka ke ibu kan ada 2 bahkan ada 4 yang mau melamar, ibu teh pilih-pilih kan itu. Wah, prediksi ibu yang akan menjadi teman hidup, suka duka bahkan terbayang, pokoknya suka terus, senang bahagia, milik ke si C. Tapi ternyata ketika tak sudah nikah, sebulan 2 bulan, geningan suami teh galak geningan, suami teh temperamen, diperparah nganggur deh geningan, udah nganggur teh manja deh, makanan teh masih ingin seperti waktu kaya raya geningan, tidak mau dari warteg geningan. Ini kan otomatis musibah, betul tidak? Tapi ditakdirkan oleh Allah. Tapi ditakdirkan oleh Allah, ini disengaja oleh Allah. Yang mendapat musibah ini wajib dipakai ibadah. Ibadahnya otomatis dengan sabar. Sing salalabar. Suami ini bapak-bapak kita ini, oh ya Allah dulu saya pilih-pilih sana gitu. Memilih istri yang sekanten ini adalah pilihan yang terbaik. Pokoknya dulu nih ya Allah pendiam, anggun, jarang bicara gitu kan. Udah nikah 1 bulan 2 bulan nyerocos gitu kan. Musibah. Disengaja oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah, kita ikhtiar sudah, kita bersyariat sudah kan gitu. Tapi faktanya ternyata jodoh kita ini ternyata yang sekarang ini disengaja oleh Allah, wajib dipakai ibadah musibah ini. Maka oleh kita direkayasa, dimodifikasi, diolah dengan proporsional yang tepat, itu sesuai dengan porsinya, itu dengan sabar. Semoga kita menjadi hamba Allah yang sabar, amin ya rabbal alamin. Kan ada kejadian ibu cerita ini mah, suami istri alhamdulillah masuk surga semuanya, alhamdulillah. Tapi beda jalannya ibu, suami mah ternyata masuk surganya dengan jalan syukuran.
Kalau istrinya mah ternyata ini masuk surganya itu dengan jalan sabar. Ceritanya begini Bu nih, ada laki-laki ya Allah memang sebab kekurangan termasuk dari segi wajah dan lain-lainnya, istilahnya jelek. Udah jeleknya penyakitan, hitam, kurus lagi, pendek, hidup deh. Sehingga banyak dihina. Ketika mau mendekati seorang gadis ternyata udah diludahi. Nah yang meludahi ternyata gadis yang cantik, banyak yang suka. Pilihan ini. Tapi takdir Allah, sawabiqul himam la tahrukul aswarul akbar. Sehebat ikhtiar kita, sehebat apapun usaha kita, kalau memang tidak ditakdirkan yang cantik dapat yang tampan dapat yang cantik, tidak ditakdirkan, walaupun sudah ikhtiar semaksimal mungkin, ternyata oleh Allah malah dijodohkan yang dulu meludahi. Jadi suami istri, alhamdulillah suaminya rajin pengajian, memahami tentang takdir dari Allah, ternyata dinasibkan, kok ini jadi istri bahkan cantik sekali, tidak sombong, tidak takabur, punya istri yang cantik, tidak dipasang di profil wae tuh, tidak di YouTube wae, tidak. Ini pamer wae mentang-mentang istrinya cantik. Selalu bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Dulunya memang perih, dihina dan lain, tapi ditakdirkannya punya istri yang cantik. Bersyukur, tidak sombong, tidak takabur. Nah istrinya ini dijodohkan oleh Allah, nasibnya mendapatkan suami yang tidak cocok dengan keinginan hati, tapi ditakdirkan oleh Allah rajin pengajian. Ini ibu-ibunya udah ada pengajian belum nih? Kalau belum, adakan Bu dengan pengajian, insya Allah hati kita ini akan tenang karena sering mendapatkan nasihat-nasihat dari ulama-ulama, dari guru-guru kita. Adakan Bu kalau belum ada. Ya. Nah alhamdulillah rajin pengajian sehingga tidak aral, tidak putus asa, tidak buruk sangka kepada Allah, tidak buruk sangka kepada selain Allah, pokoknya selalu baik hati. Maka istri ini hidupnya sabar. Jadi suami mendapat nikmat dengan syukur, istrinya mendapatkan musibah dengan sabar, akhirnya surga dua-duanya. Hartos Bu, bisa dipahami Bu? Olah Bu. Ibu sekarang mamanya uang teh beda dengan dulu. Dulu mah 5 juta, 8 juta, 10 juta. Karena kena COVID ternyata hanya 3 juta, 2 juta. Diolah oleh ibu, dimodifikasi, direkayasa. Mungkin dulu mah ibu teh setiap malam cah kangkungnya itu adalah yang di lesehan. Kan itu makan di luar terus. Sekarang mah cukup di rumah. Ya ternyata pas di depan rumah teh ada kolam dikit, tanami kangkung ibu gratis ya teh, paling juga modalnya 1.000 ke cukup ya teh cak kangkung. Jangan disamakan waktu kita ini banyak uang. Yuk kita modifikasi olah dengan kesabaran. Sabar itu adalah menahan diri, tidak mengikuti emosi, tidak mengikuti hawa nafsu, dan terus kita berikhtiar bagaimana kita lepas dari musibah tersebut. Yang ketiga, ibu, situasi kondisi kita ini supaya hati tenang. Ya, dampak positif dari sholat 5 waktu sehingga ridho, hati kita selalu tenang. Ketika ditakdirkan oleh Allah mendapatkan ketaatan seperti ini, kita sedang taat, sedang ngaji, sedang tholaqul ilmi, sedang syukuran, sedang silaturahmi, maka
wajib dipakai ibadah. Ini sengaja oleh Allah dikumpulkan kita dalam ketaatan dalam majlis taklim ini, maka wajib dipakai ibadah. Ibadahnya dengan ikhlas. Yuk kita ikhlas semuanya. Terutama doakan untuk saya datang ke sini. Jauhkan saya ini niat ke sini adalah niat ingin amplop. Tapi dan Pak Ustaz bukan ingin amplopnya, isinya lebih parah. Ibu-ibu datang ke sini ternyata ditakdirkan sedang taat, sedang thalabul ilmi, isra mi'raj. Tapi kalau salah niat, saya ini kalau tidak berangkat malu ini teh. Jadi berangkatnya teh karena malu, bukan karena Allah. Ini teh kalau di rumah mah sulit tidur ini teh. Tapi kalau hadir di pengajian mudah tidur. Pokoknya hadir teh mau tidur ya mata, otomatis tidak ikhlas, tidak karena Allah ya. Kecuali udah kita niat karena Allah, ikhlas ternyata ditahan-tahan juga, ternyata ngantuk. Itu beda cerita. Awalnya tidak diniatan. Ini teh saya tuh sebetulnya tidak ingin hadir, tapi lumayan tuh dapat snack. Niatnya teh snack ya. Yang mungkin ketika dihitung-hitung mungkin senilai 7.000 palingnya. Man kana yuridu harsal akhirah najid lahu fi harsi wa man kana yuridu harsad dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang tujuannya kita sekarang mengadakan acara kumpul di sini, tujuannya adalah akhirat, penuh dengan keikhlasan karena Allah benar-benar kita ini, maka akhiratnya kita ini mendapatkan ridho dan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Untuk dunianya nazid lahu fi harsi, oleh Allah akan diberkahkan, akan diberi bonus-bonus. Jadi ketika kita mendapatkan kenikmatan dari ibadah di dunia, itu bukan pahala. Pahala mah nanti di akhirat yang abadi. Dunia mah hanya bonus-bonus belaka, itu mah hanya dempet dari Allah. Saya datang ke sini niat pengajian, niat saya silaturahmi, saya niat syiar agama Islam, mengikuti yaitu ke undangan, memenuhi undangan. Yang niat adalah karena Allah. Walaupun niat karena Allah, ternyata untuk urusan dunianya mah oleh Allah tidak diniatkan juga. Ternyata disediakan bonus-bonus. Coba ada pisang, ada aqua, bisa minum lagi, kan? Tapi kalau kita wa man kana yuridu harsa dunya, barang siapa yang tujuannya adalah dunia tadi, dunia tidak seberapa, hanya ingin makanan, hanya ingin apa, mungkin isinya 500 atau 300, hanya dunia saja ibu. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, jong ibu di akhirat tidak ada kebahagiaan hidup dan surganya Allah. Alhamdulillah. Ikhlas aku ya, ikhlas bisa nyusul Pak. Bu, ikhlas bisa nyusul. Mungkin kita waktu berangkat dari rumah ke sini, awalnya mah tadi teh karena jadi panitia, karena saya ini dekat dengan paguyuban di sini pendoponya, saya ini karena ini, maka sekarang mah bisa nyusul kita teh luruskan sekarang mah lillah karena Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir nih isi takdir Allah, jangan salah persepsi, jangan salah penafsiran. Ternyata ada orang yang ditakdirkan berbuat maksiat. Nabi adalah makhluk Allah yang sempurna, tidak pernah berbuat dosa, bahkan imannya terus syiada, taroki makin naik. Para malaikat stabil terus, tidak pernah berbuat dosa. Kita mah bukan malaikat, kita mah bukan nabi, kita mah manusia biasa. Sedangkan iblis laknatullah, setan dulu ternyata berjanji kepada Allah, oke ya Allah, kami
dimasukkan ke neraka abadi karena tidak mau hormat tunduk kepada Adam. Tapi beri kesempatan selama belum dihancurkan alam dunia ini, masih ada manusia. Kami akan terus menggoda manusia untuk berbuat maksiat supaya menjadi amanat di neraka. Naudzubillah min dzalik. Maka kita ini tiap detik, para bapak, para ibu, kita ini terus digoda, diganggu oleh yang namanya setan, yang namanya hawa nafsu, supaya terjerumus, supaya kita ini terpeleset kepada maksiat. Betul tidak? Keinginan kita semuanya juga ada dalam ketaatan, betul tidak? Ingin terus ibadah, inginnya mah. Tapi ternyata ini terus setan yang ngagoda. Ketika waktu pengajian malam Kamis umpamana, eta mau berangkat ngaji, kata setan deh, jangan, ulah, jangan gerimis, nanti pilek. Gitu kan? Ibu-ibu mau hadir ke pengajian mamanya, itu sudah siap mau berangkat, ada geningannya. Kata setan dan hawa nafsu, jangan berangkat, apalagi ngajinya pada Isa, ada ikatan cinta. Kalah ya teh, kalau oleh hawa nafsu. Padahal keinginan kita kan adalah inginnya beribadah, betul tidak? Sampai-sampai coba sholat isanya juga sampai jam 11 malam. Betul tidak? Betul nih? Nah, ini kita terjerumus kepada maksiat, berbuat yang diharamkan oleh Allah. Syariatnya kita tidak bisa melawan hawa nafsu, kita tidak bisa melawan setan, hanya terbawa, terjerumus. Hakikatnya disengaja oleh Allah, wajib dipakai ibadah, diolah, direkayasa, diolahnya secara proporsional. Dengan cara apa? Dengan tobat. Dengan apa? Tobat. Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khataya, Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khataya, Astagfirullah baraya, Astagfirullah minal khataya. Tidak ada takdir Allah yang sia-sia, semuanya disengaja oleh Allah. Tinggal kita bisa menyikapinya, kita bisa mengolahnya, bisa merekayasanya dengan proporsional, dengan syukur, dengan sabar, dengan ikhlas, dengan tobat, maka hidup akan tenang. Amin ya Rabbal. Ini baru 2 ini, udah jam berapa? Cukupnya 2. Maka 10. Ibunya ini ridho nih kalau sampai jam 12 ridho. Sampai tamat nih 10. Ya tadi yang intinya mengundang kita supaya renang hati ibu. Jangan sampai kok si Ama itu nikmat, bahagia we, kaya we. Kalau tidak bisa mengolahnya mah ibu, walaupun kaya, walaupun banyak uang, tetap ibu tidak jadi ibadah, ibu terlena. Ada kejadian bu sedikit. Dulu di Karawang itu ada pemilik rumah sakit yang termasuk besar. Kaya raya ibu, rumahnya seperti kerajaan. Saya kenal.
walaupun kaya raya, mobilnya sampai yang namanya Hummer dan lain-lain ada. Waktu silaturahmi, Bu, ternyata dengan suaminya itu sudah tidak ketemu itu seminggu. Kata saya, di mana? Jadi suaminya itu di lantai bawah, istrinya di lantai 2, lagi bertengkar, nggak ketemu-temu tapi buta 7 hari. Padahal kaya raya, mobilnya Hummer, punya rumah sakit besar, Bu. Uangnya kita mau banyaknya bukan main. Tapi ternyata kehidupan tidak lepas dari masalah. Yang penting kita bisa menghadapinya. Itu tidak ketemu-ketemu sekarang sampai cerai. Makanya ketika kita punya rumah di sini, perumahan BCL 2, mohon maaf, kamarnya ada berapa? 2. Terus WC-nya 1, ruang tamunya 1. Sering ketemu gak suami istri? Sering ketemu tidak? Alhamdulillah, ibu teh umpamanya berantem, umpamanya kesel ke suami teh, pokoknya saya tidak akan lihat suami dulu. Ternyata ketika ibu marah-marahnya kan di ruang tamu, istri masuk ke kamar, ibu mau ke WC, lewat di ruang tamu, ketemu lagi. Maka cepat damai, alhamdulillah. Untuk rumah kita mah hanya 1 lantai dan hanya 2 kamar, maka cepat menyelesaikan masalah. Itulah bisa mengolah. Oh, yang lain mah enak punya mobil dan lain-lain. Maksud saya mah dari dulu ini kan motor. Olah ibu hati kita ini supaya tenang. Untung saya mempunyai motor mah kalau kemana-mana cukup 20.000. Dan bisa mesra lagi dengan istri teh, bisa nangkot. Coba tahu nangkot? Tahu nangkot deh, namanya bahasa Indonesia. Bisa nangkep gitu, bisa berpelukan. Untung makin hujan makin ya Allah, eta nostalgia eta. Zaman di bawah pohon Ciampel. Nah itu bisa mengolah. Tapi kalau punya mobil coba, ya Allah, harus menyiapkan garasi mobilnya. Kemana-mana tidak cukup 500.000, betul tidak? Kalau tidak bisa supirnya harus bayar supir. Pajaknya 4 juta coba. Betul kan? Banyak rasa takut ada yang nyuri dan lain-lain. Waktu kita punya motornya ternyata Hondawi umpamana, eta di pinggir rumah tidak dimasukkannya, adem-adem lain. Nah itu bisa mengolah hati. Nah bicara seperti itu teh, posisi kitanya punya motor, tidak punya mobil. Kalau punya mobil ya beda lagi ceritanya, beda. Untuk punya mobil bisa keluarga 6-7 bisa ke bawah silaturahmi, kemana-mana gak kehujanan gitu kan. Tapi yang bagi punya motor jangan mikir-mikir seperti itu tadi. Alhamdulillah ya, boncengannya tidak ada pemisah. Tapi kalau mobil makan ada koper gigi. Tidak bisa, nangkotnya tidak bisa. Nah seperti itu mengolah. Atau hidup nikmat. Yang ketiga, manfaat keuntungan sholat. Pokoknya ini 5 menit ya beres nih. 3 adalah rohatul badan. Badannya itu sehat. Badan sehat. Jadi istirahat, maksud rohatul badan itu kita kan di porsi kerjakannya dari jam 7. Kata kalau tidak ada sholat zuhur, mungkin tidak ada istirahat. Tapi alhamdulillah istirahat badan sehingga sehat. Yang keempat, wa unsun bil kubri, berani di dalam kubur.
Jadi menghadapi malaikat munkar nakir nanti, ya ketika kita masuk ke dalam kubur, ditinggalkan oleh yang mengantarkan, 7 langkah ditinggalkan oleh yang pengantar, datang malaikat munkar nakir. Man rabbuka wa man nabiyuka wa man ikhwanuka wa man imamuka wa man qiblatuka. Maka yang sholat 5 waktu berani menghadapi malaikat munkar nakir, tenang di dalam kubur, karena yang menjawabnya nanti adalah amal sholat kita. Siapa Tuhanmu? Allahu Akbar. Siapa nabimu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam sholat diawali dengan takbir, lalu di dalam sholat ada rukun kauli, diantaranya membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi sholat kita yang menjawab. Yang kelima, wa manzilur rahmati, tempat turun rahmatnya Allah. Jadi ketika kita sholat, para bapak, para ibu nih, ketika kita sholat itu sedang turun rahmatnya Allah. Allah menurunkan rahmat kasih sayangnya kepada kita. Amin. Yang ke-6, wa miftahus samai, kunci pembuka pintu-pintu langit. Di langit penuh dengan para malaikat yang jumlahnya tidak terhitung. Bagi yang sholat, kunci pembuka langit. Langit dibuka oleh Allah, para malaikat mendoakan supaya yang sholat diampuni dosanya oleh Allah. Amin. Yang ke-7, wasiqlul mizan, memberatkan timbangan amal kebaikan. Kita nanti di akhirat akan ditimbang amal-amal kita ini. Apakah ashabul yamin, apakah ashabul shima, apakah berat ke kiri, apakah berat ke kanan. Maka yang sholat 5 waktu akan memberatkan timbangan amal kebaikan. Berapa? Hah? 8? 8 sudah. 8 adalah wamar dotur robi, tempat turun ridhonya Allah. Jadi orang-orang yang sholat, kita sedang berdialog dengan Allah, kita benar-benar sedang wusul kepada Allah, kita benar sedang abdu minallah, maka turun ridhonya Allah. Kalau sudah Allah memberikan keridhoan kepada kita, kondisi bagaimanapun pokoknya bahagia. Amin. 9, wasamanul jannati, tiket masuk surga. Jadi innal musolli, sesungguhnya orang yang sholat layak ro'u, itu nanti akan selalu mengetuk-ketuk babal jannati, pintu surga nanti diketuk-ketuk terus oleh orang-orang yang sholat. Maka sholat ini merupakan tiket untuk masuk surganya Allah. Amin. Yang terakhir, yang ke-10, wa hijabun minanar, hijab itu penghalang dari api neraka. Hijab dihalang, tidak akan masuk neraka. Maka paman akomah pakot akomadin, barang siapa yang menegakkan sholat, maka dia menegakkan agama Islam. Wa man tarokaha, tapi kalau orang ini ternyata meninggalkan sholat, pakot hadamadi, maka orang ini penghancur agama. Naudzubillah min dzalik. Bisa-bisa Indonesia 265 juta penduduk, 80% adalah muslim, kurang lebih 200 juta. Kalau masih istiqomah sholat 5 waktunya, akan terus turun rahmat dan ridhonya Allah. Maka Indonesia tetap terjaga persatuan dan kesatuan. Tapi kalau ternyata umat Islamnya sudah jauh dari Allah, sudah jauh dengan ajaran Islam, sehingga tidak sholat hanya kuantitas saja, sehingga dicabut rahmatnya Allah, dicabut ridhonya Allah, tunggu kehancuran. Akan terjadi perang saudara, perang sesama muslim, perang masih sebangsa setanah air. Naudzubillah min dzalik. Cukup dan beres kan? Ada pertanyaan? Cukup? Nah, Ibu ngertos Ibu? Kita simpulkan Ibu. Peringatan Isra Mi'raj adalah memperingati sholat 5 waktu. Orang yang sholat 5 waktu, maka akan mendapatkan 10 keuntungan, 1 sampai 10. Nah, silakan
yang bisa ke depan nanti dikasih hadiah ku Pak Haji Yanto. Cukup ya Bu ya. Mohon maaf ya, semoga yang disampaikan menjadi ilmu yang barokah bagi kita, dan semoga pengajian di sini di perumahan BCL 2 ini bapak-bapaknya sudah istiqomahnya tiap malam Kamisnya. Semoga ibu-ibunya semakin semangat, semakin kompak, bahkan istiqomahkan kun tolibal istiqomah walam takun tolibal karomah. Yang kita kejar adalah keistiqomahan, bukan karomah. Tapi ketika sudah istiqomah maka akan turun yang namanya karomah, maunah dan lain-lainnya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Haji doa.